Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Ya, kita tahu sekarang bahwa dunia yang kita hadapi, kita menjalani hari-hari penuh dengan intimidasi. Tetapi kita sebagai anak Tuhan tidak boleh bersedih. Karena firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa. Karena kita diciptakan di dunia ini untuk menjadi terang, untuk menjadi berkat buat saudara-saudara seiman kita, buat orang lain, lingkungan kita. Mari sama-sama lepaskan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih Yesus. Mari sama-sama katakan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Katakan, aku warisnya, aku warisnya. Ciptaan baru, Roh Kudus. Katakan, ku berbahagia, ku berbahagia, yakin teguh, ya Yesus Tuhan, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari angkat suaramu, kita bernyanyi buat Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, memujimu, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kita yakin semuanya adalah yang berbahagia. Mari katakan, ku berbahagia, haleluya, yakin teguh, amin saudara. Yesus abadi, kepunyaanku. Katakan, aku warisnya, aku warisnya, ku ditebus, amin, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari kita bernyanyi, mari kita berjoget di hadapan Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Dengan segenap hatimu, mari bernyanyi buat Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, amin, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi, bagi Anda yang berbahagia katakan, ku berbahagia,
Haleluya. Kita semua orang yang berbahagia. Yakin teguh, Yesus, Yesus abadi kepunyaanku. Katakan aku warisnya. Aku warisnya. Amin. Ku ditebus. Haleluya. Ciptaan baru. Roh Kudus. Aku bernyanyi. Aku bernyanyi. Bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia. Men saudara, memuji Yesus selamanya. Katakan memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi katakan aku memuji, memuji Yesus selamanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, bagi Dia segala hormat pujian. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama menghampiri Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun kita berada, kita hampiri Dia. Saat ini kita sangat merindukan hari-hari ini. Tuhan Yesuslah pengharapan yang pasti buat kita. Mari Bapak Ibu Saudara, hampiri Dia. Dia rindu akan kedatangan anak-anaknya. Dia siap untuk menyembuhkan, memulihkan keadaan Bapak Ibu Saudara. Oh Yesus Tuhan, kami merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Kami menghampiri-Mu Tuhan, ya Allah yang baik, Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang peduli, Kau Allah yang baik. Oh Yesus, kami merindukan-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau jamah kami. Yesus Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama katakan, seperti rusa ini kami ya Tuhan, merindukan air. Yes, yes. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Segala harapan kami, ku berharap hanya kepada-Mu, yes Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Katakan Engkaulah, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku,
sembah Kau dengan segenap hatiku. Katakan Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Terima kasih Tuhan, Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kami haus dan rindu akan Engkau Tuhan. Seperti rusa merindukan air. Penuhi kami Tuhan. Begitulah jiwaku merindukan Engkau, merindukan Engkau. Satu-satunya harapan kami. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Katakan Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai, Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Amin, haleluya. Engkau Yesus pengharapanku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku, dengan segenap hatimu. Kaulah sungai, yes Tuhan, kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku.
Yes Tuhan, Allah yang perkasa, Kau Allah yang setia. Segala hormat bagimu Yesus, segalanya bagimu Tuhan. Segala hormat pujian kemuliaan bagimu Tuhan. Allah yang layak disembah, Engkaulah sang penyembuh, Engkaulah sang penolong, Engkaulah sang penghibur, sumber segala kekuatan. Yesus, Engkaulah segalanya bagiku. Engkaulah sumber kuatku. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang tidak jauh dari kami. Saat ini Engkau sedang bersama kami Tuhan. Engkau sangat dekat buat kami. Engkau sangat baik. Engkau memberi ketenangan dalam kehidupan kami. Kami rindu akan kehadiran-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Serahkan seluruhnya Yesus kepadamu sahabatku. Thank you Tuhan. Kau yang ku rindu Yesus. Tiada sepertimu, ada yang menggantikanmu. Benar Tuhan, dekap hangat pelukanmu. Bawa diriku mendekat padamu. Oh, katakan kau ku rindu. Oh, kau ku rindu. Yes Tuhan, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu Tuhan, berada di dekatmu. Katakan sekali lagi, kau ku rindu, yes Tuhan. Yesus, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Rasakan jamahannya, rasakan kehadirannya, Dia dekat dengan kita. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Mari kita berserah pada Tuhan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Katakan, kau yang ku rindu, kau yang ku
yang menggantikanmu. Dekap hangat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Angkat suaramu, angkat hatimu, sama-sama katakan, oh kau ku rindu. Saat ini hanya Engkaulah yang ku rindukan. Amin. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, yang ku rindu berada di dekatmu Yesus, berada di dekatmu. Hampiri dia, katakan, oh kau ku rindu. Yes Tuhan, Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu. Dia sangat dekat dengan kita. Mari sama-sama katakan, oh, kau ku rindu. Terima kasih Bapak. Kaulah yang ku perlukan. Yes Tuhan, yang ku rindu. Yesus Tuhan, berada di dekatmu. Mari engkau yang merindukan Tuhan, katakan, kau ku rindu. Kami merindukanmu Yesus, Yesus. Kaulah yang ku perlukan, Yesus Tuhan, yang ku rindu, berada di dekatmu, yang ku rindu. Kau ku rindu, Yesus, Yesus. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu, berada di dekatmu, berada di dekatmu, berada di dekatmu. Oh Yesus, berada di dekatmu. Kau yang rindu, berada di dekatmu, dekat hangat pelukanmu. Selalu bersama Engkau yang ku rindukan, Engkau yang ku rindukan. Oh Bapa, Engkau yang ku rindu, berada di dekatmu. Yesus, Yesus Tuhan. Ya Rabbalabase. Oh, haleluya, haleluya Yesus. Kaulah yang ku rindukan, Engkau yang ku harapkan Tuhan. Bawa kami dekat, bawa kami melekat kepadamu
Tuhan, tiada yang lain. Engkaulah sumber segalanya, tiada yang lain. Hanya Kaulah yang termegah, Kaulah yang bermulia. Kira Bapa-Bapa yang termulia, Engkau Bapakku yang baik, Yesus. kiranya setiap kami boleh diuji ya Tuhan. Biarlah setiap kami memiliki hati yang baik. Terima kasih Yesus. Selidiki kami, ajar kami Tuhan. Siapakah kami di hadapan-Mu? Kami adalah hamba-Mu yang tidak berguna, hamba-Mu yang penuh dosa. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sangat membutuhkan tuntunan-Mu untuk menjadi hamba-Mu yang baik. Yesus, ujilah kami Tuhan, selidikilah hati kami. Kami mau diperbaharui sesuai dengan kehendak dan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan, ujilah aku Tuhan, kenallah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Kau, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Engkaulah yang layak disembah. Mari Bapak Ibu Saudara,
siapkan hatimu sebagai hati yang baik. Pagi ini kita semuanya akan mengangkat firman Tuhan. Bapa, mari Bapa, Kau siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, yang siap untuk mendengarkan benih firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah penuntun yang pasti. Firman-Mu menguatkan kami untuk menghadapi kehidupan ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih, Yesus, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Shalom warga kerajaan. Siapakah pria sejati itu? Beberapa puluh tahun yang lalu kita kedatangan anak-anak SD dari Korea. Dan mereka semuanya belajar taekwondo. Nanti lulus SMA mereka harus masuk yaitu wajib militer. Nggak ada soft boys seperti yang ditampilkan oleh K-pop itu. Nggak ada ya. Dan mereka betul-betul meniru yaitu apa yang dilakukan oleh Israel seluruhnya, dan juga saya lihat negara-negara lain membina anak-anak remaja mereka, anak-anak muda mereka. Singapura wajib militer. Dan saya lihat apa yang ada di belakang kita. Mau nggak punya putra-putra yang hebat? Saya lanjutkan apa yang saya sampaikan tentang Obed-Edom. Dalam 1 Tawarikh 26 dijelaskan apa tugasnya. Dia adalah shomer. Shomer itu porter, penjaga pintu. Tapi terjemahan lain juga berkata dia yang membersihkan, ya, janitor, cleaning service. Tetapi ayat 4 mengatakan kepada Obed-Edom lahir putra-putra. Sayang bahasa Indonesia anak-anak ya. Saya sudah berulang kali sampaikan kepada LAI untuk diganti putra, ya, jangan anak gitu ya, jangan keliru ya. Dan firman Allah mengatakan sebab dia diberkati oleh Tuhan, ya. Firman Allah mengatakan ayat yang kelima, for God blessed him.
Apa ukuran seseorang itu? Ternyata bukan berapa banyak toko, berapa besarnya pelayanannya, pabriknya, tapi putra-putranya. 8 orang semuanya gagah perkasa dan dijelaskan, for God bless him. Kita mesti merubah, yaitu apa kriteria daripada sukses seorang pria. Saya sebagai bapak rohani, saya menilai putra-putra rohani saya dari cucu-cucu yang mereka hasilkan, ya. Bukan, dan seringkali kita dengar, oh mesti ada satu yang ngaco, harus ada satu yang rusak. Nggak ada itu. Semuanya dikatakan hebat. Bukan cuma itu. Generasi berikutnya, putra-putra daripada Semaya, putra sulung mereka disebutkan, mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ayat ke-6, mereka itu menjadi pemimpin, ya toh? They rule over the house, ya, memegang pemerintahan. Oh haleluya. Bukan cuma memegang pemerintahan, mereka pahlawan yang gagah perkasa. Gibor Khail. Gibor itu saya percaya pahlawan perang, ya. Tapi Khail itu lebih luas. Khail itu kaya, pandai, berhikmat, ya, ahli strategi, dan karakternya luar biasa, punya penguasaan diri yang hebat. Itu Gibor Khail. Bayangkan, ini putra pada Obed-Edom. Nah, kalau kita baca ayat selanjutnya, maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa, gagah perkasa, ya. Ayat ke-8, mereka sekalian keturunan satu orang. Seorang doorkeeper, seorang janitor, ya. Jadi pelayanan saudara dan saya tidak menentukan. Ukurannya tidak menentukan, yang menentukan kalau kita dipanggil Tuhan, putra-putra yang kita tinggalkan. Ada 68 orang. Ayat ke-8 dalam bahasa Inggris dikatakan, able man for strength, for service. Wow. Orang yang cakap, orang yang mampu, orang yang hebat. Ada 68 orang. Saya ingin menjadikan Obed-Edom ini sebagai contoh teladan. Karena banyak orang mengira mereka korbankan keluarga mereka, termasuk hamba-hamba Tuhan, dan tidak membangun putra-putra mereka. Mereka frustrasi. Ikut Tuhan, raising many sons into glory, into able men, strong men, in Jesus' name. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali. Hari ini kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus berkati kami untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Biar urapan Tuhan ada pada kami hari ini turun memenuhi hidup kami. Kami dibawa lebih jauh untuk mau lebih memahami firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kami dengar hari ini benar-benar menjadi satu kenyataan kemudian hari. Kami melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Amin. Baik, kita akan melihat kitab Yesaya dalam pasal 32. Saya mau sedikit mundur. Yesaya adalah seorang dari kaum bangsawan dipanggil oleh Tuhan. Dia hidup dalam zaman 4 raja Yehuda. Dia melayani Tuhan dalam kerajaan Yehuda, wilayah kekuasaan di Yehuda, yaitu zaman Uzia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia. Apa yang Allah sampaikan lewat hambanya Yesaya? Yesaya artinya Allah penyelamatku. Itu dalam bentuk syair. Syair itu biasanya bahasa dalam bentuk simbol, perumpamaan begitu. Oleh sebab itu kalau waktu kita membaca firman Tuhan, kita biasa butuh perlindungan, butuh Tuhan untuk memberikan penjelasan pada hidup kita, bukan memakai akal, otak, pikiran kita. Nah, apa yang tertulis di dalam kitab Yesaya ini adalah bagaimana, sekali lagi saya bilang tadi dalam bentuk tulisan dalam bentuk syair, ini adalah ungkapan isi hati. Ya, ungkapan isi hati seseorang itu arti syair. Kalau kita bicara firman Tuhan, Yesaya, kitab Yesaya ditulis dalam bentuk syair itu ungkapan isi hati Allah kepada bangsa Israel, juga kepada kehidupan kita orang-orang percaya di akhir zaman ini. Amin.
Nah, anak-anak Tuhan, Allah memakai Yesaya untuk menegur bangsa Israel. Dalam kemakmuran mereka itu di dalam pasal 32 itu begini. Mereka menyembah berhala, mereka berbuat dosa, mereka melakukan hal yang amoral, mereka melakukan kebejatan. Tetapi hidup mereka baik-baik saja. Sekalipun ada dampak yang buruk, mereka nyantai aja gitu. Oleh sebab itu Allah menegur mereka lewat hambanya. Kalau saudara membaca dalam pasal 32 itu di ayat 9 itu diperlihatkan di situ bagaimana Allah berkata begini. Hidup kamu baik hari ini. Hidup kamu luar biasa, kamu makmur. Kamu mengalami kesenangan, kamu mengalami kebahagiaan, semua cukup, semua ada. Tapi tahun depan Allah akan membuat kebun anggurmu benar-benar gak berhasil, gak akan ada hasilnya. Tanah akan menjadi gersang, kota akan menjadi sunyi, istana akan menjadi sunyi, ditinggali oleh Kaldai. Dan dulunya subur menghasilkan luar biasa, berubah total. Oleh sebab itu Allah berkata, tahun depan meratap, berkabunglah. Ada kata dua kali di dalam pasal 32 itu, ayat 9 dan seterusnya. Merataplah, merendahkan diri di hadapan Tuhan, agar supaya kemudian hari hukuman ini berubah menjadi pemulihan yang luar biasa. Itu yang Allah katakan lewat hambanya Yesaya. Nah, kalau saudara melihat itu dikatakan begini. Ya. Kalau melihat di dalam pasal 32 itu, ratapilah ladangmu yang permai, pohon anggurmu yang selalu berbuah lebat, ratapilah anak bangsaku. Di dalam terjemahan lain dikatakan begini. Sebab tanah yang hijau dan kebun anggur yang begitu subur, terlihatnya kemudian hari akan menjadi tanah gersang. Ya, lalu kemudian akan dipenuhi dengan rumput dan onak duri. Segeralah kamu menangis, segeralah kamu meratap, Alkitab mengatakan, supaya hal-hal buruk tidak terjadi. Dan kemudian di dalam pasal 32 ayat yang ke-15 itu dikatakan, kemudian hari bagaimana Allah katakan, aku akan memulihkan kehidupanmu, hai bangsa Israel, dan juga buat kehidupan kita, hai anak-anak Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan hidup dalam dosa, hidup dalam kecurangan, hidup dalam penipuan, hidup dalam kelicikan, hidup dalam kecurangan, hidup dalam dusta, ya hidupnya nyantai aja gitu. Mereka pikir tidak akan ada dampak buruknya kemudian hari. Dengar baik-baik, apapun yang kita tabur, satu hari kemudian kita akan tuai. Kita melakukan yang baik, kita akan menerima yang baik. Tapi kalau kita melakukan yang buruk, kita akan terima yang buruk. Ingat baik-baik. Jangan berpikir gini, buktinya saya berbuat dosa, semua baik-baik aja, gak ada masalah, semua enak-enak saja. Allah tuh gak menutup matanya. Allah memberi kesempatan kita untuk berbalik kepada Tuhan. Nah, di dalam ayat yang ke-15 itu bagaimana Allah memberikan harapan bahwa kemudian hari ketika kamu berbalik, kamu meratap, kamu menangis, kamu mencari aku, ya, bagaimana tanah-tanahmu yang subur dulu ini tanah gersang penuh dengan rumput onak duri, istanamu lalu ke rumahmu yang ramai akan menjadi sepi, ya, lalu kemudian ladang-ladang semua itu akan menjadi tanah yang tidak berguna, yang akan hanya didiami oleh para Kaldai gitu ya. Nah, di ayat 15 itu begini Allah katakan, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Dan apa yang terjadi ketika Allah memulihkan bangsa Israel? Allah katakan gini, ada waktu Allah akan mencurahkan rohnya. Ini bicara Roh Kudus. Hari ini yang bekerja di muka bumi itu adalah Roh Kudus. Amin. Jadi kita tidak perlu nunggu lagi sampai dicurahkan itu, nanti satu hari akan ada pencurahan dari bangsa Israel. Tetapi kita sekarang dengarkan baik-baik, kita Allah sudah mencurahkan rohnya. Sudah, bukan akan, tetapi sudah mencurahkan rohnya.
dari 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Dan akibatnya saudara perhatikan baik-baik. Ketika Roh Allah dicurahkan, ya, ketika Allah berkata lewat hambanya, "Hai merataplah kamu, menangislah kamu, hayo perbaiki dirimu, ubah hidupmu. Jangan suka-suka melakukan hal-hal yang tidak benar, menyembah berhala, melakukan hal-hal yang jahat, segala macam. Kamu tenang, tidak peduli, hayo berubah." Ketika kamu berubah, hal yang buruk yang kemudian kamu alami, kamu lakukan yang buruk, akan kamu terima yang buruk, tapi kemudian Allah akan ubah menjadi hal yang baik. Ketika Roh Allah dicurahkan kepada kita, maka apa yang terjadi? Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Amin. Sekali lagi, ketika Roh Allah dicurahkan kepada kita, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Ketika ada perubahan dalam hidup kita, ketika kita ingin memperbaiki hidup kita, maka ada hal-hal yang luar biasa dalam apa yang kita kerjakan, dalam apa yang kita miliki. Amin. Nah, yang pertama kita belajar adalah Alkitab mengatakan bahwa ketika Roh Allah dicurahkan, sekali lagi Allah akan mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Kalau kita bicara padang gurun, itu berarti tanah yang jadi bermanfaat, tidak tanah yang tidak mengandung unsur hara yang bagus, tanah yang tidak bisa ditanami, hanya sedikit saja tanaman yang bisa hidup. Salah satunya itu pohon korma. Lebih daripada itu buah anggur, buah ara, nggak mungkin bisa hidup di padang gurun, ya, karena tidak mengandung air, gitu ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Allah akan mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dengarkan baik-baik. Ini janji Tuhan kalau kita mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, kalau kita salah menggunakan kain kabung, atau kalau kita sudah benar dan kita terus setia, kita tekun dalam mencari Tuhan, maka Allah akan mengubahkan padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Tanah yang buruk, tanah yang jelek, tanah yang tidak subur, tanah yang tidak produktif, tanah yang selalu gagal, tanah yang tidak menghasilkan, diubah menjadi kebun buah-buahan. Artinya tanah yang subur, tanah yang menghasilkan. Apa artinya buat hidup kita? Anak-anak Tuhan, ini janji Tuhan loh buat hidup kita. Ini bicara perubahan padang gurun, tanah yang tidak baik, yang tidak produktif menjadi tanah yang produktif, tanah yang selalu gagal, kemudian tanah yang kemudian hari bisa menghasilkan perubahan. Ketika Roh Allah ada dalam hidup kita, itu dimulai dari hidup kita. Mau sungguh-sungguh seperti Allah katakan kepada bangsa Israel, "Merataplah kamu, menangislah kamu, carilah aku." Itu dimulai dari perubahan diri sendiri. Itu yang saya bilang tadi. Kita jahat jadi baik, kita pelit jadi murah hati, kita perhitungan, lalu kemudian kita berubah. Kita yang suka mencurangi orang, kita berhenti. Kalau kita punya hutang, kita bayar. Amin. Dengarkan baik-baik, berkat gak akan turun pada orang yang punya hutang gak mau bayar. Ya, dan sekali lagi itu, dan juga bukan hanya itu saja di bumi, tapi juga orang punya hutang gak akan diizinkan masuk surga. Jangan bercanda nih saudara ya, jangan main-main. Ini hal serius menjadi orang Kristen. Oleh sebab itu kembali, perubahan itu dimulai dari diri kita. Lalu kemudian apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, pekerjaan kita, usaha kita, Tuhan akan membuat perubahan. Akan membuat perubahan hidup. Kita mau berubah dan juga Tuhan akan membantu kita. Ketika Roh itu dicurahkan, Tuhan akan mengubahkan jalan-jalan hidup kita. Padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Kehidupan yang gagal menjadi berhasil. Kehidupan yang buruk menjadi baik. Kehidupan yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Kehidupan yang kalau saya boleh bicara, kehidupan yang selalu sulit akan Allah ubah menjadi kecukupan. Saya nggak bicara kelebihan nanti, tapi ini bicara apa? Kecukupan firman Tuhan. Bukankah firman Tuhan mengatakan begini? Dalam 2 Korintus itu dikatakan begini. Barang
Barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita dalam Kristus itu kita adalah ciptaan baru. Artinya ketika kita mengenal Tuhan, hidup kita mengalami perubahan dari lama menjadi baru. Ya, dari tukang tipu menjadi tukang pemberi. Amin. Sakeus tukang bersin ketemu Yesus, dia katakan, akan kukembalikan kalau anakku peras 4 kali lipat. Setengah dari minggu akan kubagikan kepada orang itu. Berubah. Kalau ada orang Kristen malah menjadi pelit, itu bukan perubahan, itu penurunan loh saudara. Ya. Itu bukan perubahan ke arah baik, tapi perubahan ke arah yang lebih buruk lagi. Hei anak-anak Tuhan, Allah percayalah bahwa Allah kesanggup mengubah jalan hidup kita. Kalau kita misalnya gini ya, ini yang saya pernah alami, gitu ya. Kita nggak punya rumah, lalu kemudian kita bisa ngontrak rumah yang lain. Kemudian kita bisa ngontrak rumah lebih baik lah. Ya, kemudian kita bisa beli rumah di itu berbeda. Itu disebut kita ngalamin perubahan. Kita kerja jadi office boy. Itu dulu kita nggak kerja, lalu kita kerja jadi office boy. Atau kita kerja jadi apa ya? Hanya jadi sales atau jadi apa gitu. Kedudukannya tidak tinggi, tapi Allah membuat perubahan. Amin. Dulu kita punya duit mungkin sehari hanya 30.000, lalu kemudian menjadi 50.000. Tuhan membuat perubahan sehingga hidup kita menjadi apa? Cukup. Amin. Dalam kitab Yehezkel pasal 37, ketika orang-orang Israel ditawan ke Babel, salah satu dari sekian banyak tawanan adalah Yehezkel. Ya, di tepi sungai Kebar, kemudian Allah membawa hambanya Yehezkel untuk melihat penglihatan gitu, untuk mendapatkan penglihatan. Diperlihatkan di satu lembah ada tulang-tulang begitu banyak berserakan. Allah ngomong sama Yehezkel, menurut kamu mereka bisa dihidupkan kembali nggak? Yehezkel apa katakan? Oh, pasti bisa, sebab engkau yang mengatakannya. Tidak. Apa Yehezkel berkata? Engkau sanggup melakukan itu? Tidak. Tapi Yehezkel berkata, hanya engkau yang tahu Tuhan. Kali Yehezkel melihat tulang-tulang berserakan begitu banyak. Kepalanya di mana, tangannya di mana, kakinya di mana, terusuknya di mana, udah pisah-pisah nih, begitu banyak berhamburan gitu. Maka ketika Allah ngomong, bisa hidup kembali nggak? Hanya engkau yang tahu Tuhan. Dia nggak punya keyakinan. Kalau saya belum bicara bahasa sekarang ini, dia nggak punya iman yang berkata, oh yakin apa yang menjadi perkataanmu, ya. Kalau kamu hidupkan, hidupkan. Kira-kira gitu. Nah, hanya engkau yang tahu Tuhan. Kembali ke kitab Yehezkel pasal 37 tadi. Allah membawa Yehezkel ke satu lembah sekali lagi, memperlihatkan tulang berulang. Dan kemudian Allah berkata, tulang itu mati tapi bisa hidup kembali. Katakan bernubuatlah. Lalu kemudian maka bernubuatlah, menyampaikan kebenaran apa yang Allah katakan lewat hamba Yehezkel. Maka tulang-tulang itu, kepala yang sudah menjauh dari tubuh, yang sudah di mana, mendekat, mereka bersatu kembali. Tangan, kaki, ya, itu kemudian mereka mencari pasangan atau tubuhnya yang semula gitu. Kemudian mereka menjadi satu tubuh, timbul urat, timbul daging, lalu timbul apa? Kulit. Berdiri menjadi satu manusia dan jumlahnya begitu banyak. Tapi mereka belum bernapas, kayak mayat hidup. Lalu Allah katakan kepada Yehezkel, sekarang katakan kepada napas hidup dari 4 penjuru, berhembuslah, hembusi setiap mayat hidup ini. Lalu kemudian napas hidup berhembus. Ini bicara roh Allah, ini bicara kuasa Allah. Lalu kemudian mereka menjadi hidup kembali, menjejakkan kaki menjadi satu tentara yang besar.
Kisah ini berbicara tentang orang-orang Israel yang mereka pikir kita sudah tidak punya harapan, kita mati, kita nerima, kita tunggu kehancuran total ketika mereka ditawan di negeri Babel. Tapi Allah katakan satu hari kemudian, aku akan membuat perubahan. Kamu akan menjadi hidup kembali. Harapanmu, semangatmu, sukacitamu itu akan menjadi hidup kembali, sebab aku kembalikan kamu ke negeri di mana kamu tinggal atau lahir, negeri leluhur, negeri kepunyaanmu. Hei anak-anak Tuhan, kita ikut Tuhan, Tuhan pasti membuat perubahan. Amin. Ingat kisah kupu-kupu, semua kupu-kupu berasal dari Tuhan. Saya nggak suka binatang ular, karena kalau kesentuh umumnya kan kita menjadi gatal dan menjijikkan. Kalau saya ketemu, saya akan menjauhi. Saya nggak suka, bukan saya takut. Saya nggak suka aja. Buat saya jijik, nggak ada indahnya. Tapi kemudian ketika dia berubah menjadi kupu, saudara tahu, butuh waktu 12 hari dia berubah menjadi kupu-kupu. Binatang yang merayap ini kemudian punya sayap. Binatang yang selama ini jalan, merayap, dia kemudian terbang. Perubahan terjadi. Binatang ini yang dulunya udah dijauhi orang jijik, gak ada orang suka, ya jalan tertati-tati, kemudian dia terbang. Dulu dijauhi, sekarang diuber-uber orang. Dulu orang gak pengen dia, sekarang orang pengen lihat karena indahnya. Dia punya sayap berwarna-warni. Dia tidak jalan lagi mereka, dia terbang. Perubahan. Saya percaya Allah akan mengubah jalan hidup kita. Amin. Amin. Kita nggak akan tertati-tati lagi. Kita nggak akan merayap-merayap lagi. Kita akan terbang, saudara, anak-anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita akan melihat, mengalami hal-hal luar biasa. Nah, ini yang pertama dari kitab Yesaya ini, ketika Roh Allah dicurahkan, ketika Roh Allah turun, bahwa Tuhan akan membuat perubahan pada guru menjadi kebun buah-buahan. Hal yang tidak nyaman, yang tidak enak, yang tidak ada hal-hal yang baik. Kemudian kita akan mengalami hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang baik. Amin. Dan yang kedua, Alkitab mengatakan begini, masih dalam pasal 32 Yesaya ayat yang ke-15. Yang pertama kan tadi katakan maka padang gurun akan menjadi kebun buahan. Nah, yang kedua, kebun buah-buahan akan dianggap apa? Hutan. Terjemahannya dikatakan penuh dengan berbagai macam pohon. Kebun buah-buahan akan diubah menjadi hutan lebat. Kalau kebun tuh pohonnya jarang, ada jalan, tidak rapat. Tapi kalau kita bicara hutan, itu rapat, sudah. Tanaman itu rapat. Ini bicara apa sih gitu? Ini bicara apa bagi kehidupan kita? Apa hubungannya firman ini buat kehidupan kita sekarang ini, buat saya dan saudara, buat saya dan saudara gitu ya? Apa hubungannya? Bahwa sekali lagi Allah akan mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Ini bicara perubahan hidup. Dan yang kedua, itu Allah akan mengubah kebun buah-buahan menjadi apa? Tanah yang penuh dengan berbagai macam pohon. Bayangin, ini yang disebut meningkat. Hidup dalam Tuhan, Roh Kudus dicurahkan, hidup kita akan berubah, akan mengubah hidup kita, bukannya pribadi kita. Saya percaya, ya, tapi jalan-jalan hidup kita, perjalanan hidup kita, kita punya pekerjaan, kita punya usaha, kita punya rencana, kita punya harapan, kita punya mimpi, semua akan Allah nyatakan. Amin. Ya. Nah, yang kedua itu dikatakan bahwa kebun buah-buahan akan menjadi apa? Hutan. Peningkatan hidup dalam Tuhan mengalami peningkatan. Saya percaya kita harus percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Kalau kita
kita bicara peningkatan itu lebih daripada perubahan. Nilainya. Bukan hanya bicara jumlah tapi nilainya. Ya, kalau saudara membaca di dalam Alkitab itu bagaimana kemudian kita melihat bagaimana orang-orang hidupnya mengalami peningkatan. Amin. Nah, saudara bisa lihat di dalam kitab Ulangan pasal 28 itu ayat yang ke-13 gini. Bahwa Allah akan menjadikan kamu kepala dan bukan ekor. Ada kata-kata Allah akan. Ini berbicara ke depan, Allah akan mengadakan peningkatan. Kamu jadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan naik, bukan turun. Itu janji Tuhan. Kita dulu jalan kaki punya motor. Oh, paling berubah tuh. Tapi ketika kita punya motor, kita akan punya kemudian Tuhan izinkan, Tuhan percayakan mobil, itu disebut peningkatan. Dulunya kerja punya kios, peningkatan. Kiosnya naik punya toko, tokonya naik grocery naik punya pabrik. Peningkatan. Jangan bicara mustahil, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Saya ingat anak saya yang besar ini, dulu waktu dia masih sekolah, dia pengen beli motor, saudara. Ya, ketika SMA pengen beli motor, harganya 6 juta, bukan motor-motor bermerek yang dari Jepang, tapi motor-motor yang dari Cina sana, murah kan. Kemudian dia jalan, dia bilang saya duluan pulang, karena rumahnya kan berbeda dengan kita, sekitar 1 jam perjalanan. Kemudian berapa lama kemudian saya nyusul, ketemu di pinggir jalan. Dan dia bagian brosur dengan muka yang saya nggak pernah lupa tuh mukanya tuh. Muka punya keinginan untuk memiliki barang itu, tetapi dia nggak punya uang, dan saya pun nggak punya uang gitu. Saya ingat sampai sekarang. Kemudian berjalan waktu singkat, Tuhan memberikan sebuah kendaraan kecil buat dia kuliah. Nah, sekarang selesai kuliah, dia punya usaha sendiri. Sudah tahu dia bisa beli mobil pas premium. Meningkat. Amin. Kalau hal itu bisa terjadi dan saya alami, saya percaya setiap saudara bisa mengalami, Tuhan akan membuat peningkatan atas hidup. Kalau engkau mungkin bisa hanya pegang uang 1 juta, 2 juta, 10-an juta, dulunya nggak punya jadi jutaan, itu perubahan. Itu izinkan kau bisa begitu memegang uang ratusan M, itu disebut peningkatan. Amin. Amin. Ketika roh Allah ada, dengarkan baik-baik. Kalau kita bicara roh Allah itu bicara kehadiran Allah. Kalau kita bicara roh Allah itu Allah hadir dengan segala kekuasaannya. Haleluya. Amin. Daud dalam hidupnya mengalami peningkatan. Seorang penggembala kambing domba menjadi pemain kecapi di istana, menjadi tentara, kemudian menjadi raja. Ada peningkatan. Percaya kepada Tuhan. Amin. Jemaat Roh Madiun, Allah akan membuat perubahan atas hidupmu. Allah akan membuat peningkatan atas hidupmu. Dan kau bagaimana melihat hal ajaib terjadi. Amin. Setengah tahun yang lalu ketika saya pulang doa di gereja, saya mau masuk ke rumah, saya lihat ada sebuah mobil di garasi depan. Saya turun, anak saya lagi waduh mobil. Ini adiknya nih, yang kedua saudaranya. Saya tanya, mobil siapa itu? Dia bilang, ini mobil papi sama. Dia beli khusus buat kita. Ya kalau buat saya itu pas premium juga, saudara. Ya, adiknya dulu nih yang beli buat saya. Berapa bulan kemudian kakaknya.
Sebenarnya 1 bulan, tapi kakaknya harus nunggu 2 bulan karena barangnya nggak ada. Dengar, saudara tahu, saya nggak pernah duga hal itu terjadi. Sebab sebelumnya kami mengalami peristiwa yang buat saya cukup nggak enak lah, nggak menyenangkan lah. Menimpa anak saya mengalami kecelakaan. Tapi dalam beberapa bulan kemudian luar biasa. Dia masih kuliah, lagi nyelesain skripsinya. Sekarang ini, ya, dengarkan baik-baik anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan. Allah memanggil kita bukan sekedar menebus dosa kita, tapi Allah memanggil kita semua. Allah akan mengumpulkan kita. Bunga di padang dia itu. Amin. Burung di udara dia pelihara. Tidak ada tiba-tiba orang nanam bunga. Nggak ada. Bunga itu berasal dari pohon. Betul nggak? Kemudian dia berubah. Perubahan. Kalau Tuhan menghiasi, mendandani, yang kemegahannya tidak tertandingi, Salomo yang begitu luar biasa, tidak ada apa-apa. Masa Allah nggak akan dandani hidup kita? Masa Allah tidak akan membuat perubahan tersebut? Saya berdoa buat saudara semua yang kerja saudara meningkat, pelayanan saudara meningkat, lalu kemudian usaha saudara diberkati Tuhan lebih luar biasa. Ya, kau jangan lihat hasil untukmu hanya 2%, 5%, 10%, 20% yang kau itu hanya recehan. Dengar, jangan lihat itu. Tapi yang kau harus lihat adalah Allah. Bagaimana duit 2.000, 1.500 perak dan sebagainya, 10.000, 20.000 akan Allah ubahkan, akan Allah. Apa ya kalau saya bilang pada waktu kita ngitung, wow, amin, wow, haleluya, haleluya. Semoga firman Tuhan memberkati saudara semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya atas nama Gembala Sidang mengucapkan banyak terima kasih buat Pastor Handi yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kebenaran firman Tuhan akan mengubahkan, akan memberkati, bahkan menyembuhkan, bahkan melepaskan atas kehidupan kita semuanya. Amin. Saudara diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dan kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat kami berikan hanya kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku mari sekali lagi angkat kedua tangan kita. Segala puji, hormat juga kami naikkan kepadamu. Ku naikkan bagimu karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu. Segala puji, segala hormat kami berikan kepada Raja di atas segala raja. Haleluya. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu karena cintamu yang tiada
yang tiada terukur, segenap hidupku Tuhan, hidupmu. Terima kasih Tuhan, yang kami tahu bahwa cinta Tuhan tidak pernah berakhir buat kehidupan kami. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tidak pernah selesai, yang tidak pernah berhenti buat kehidupan kami. Dan kami melihat setiap hari anugerah karya-Mu terus bekerja buat kehidupan kami. Sampai hari ini kami ada dan kami kuat dan kami sehat hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan buat kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah datang dalam kehidupan kami. Bersama-sama kami umat-Mu memberkati buat hamba-Mu, yaitu Pastor Handi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami semua diberkati, kami semua diubahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kami melepaskan berkat Tuhan. Kiranya pemakaian Tuhan lebih dahsyat lagi kepada hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya tanda-tanda heran menyertai, memberkati buat hamba-Mu ini, memberkati pelayanannya, memberkati usaha dan pekerjaannya, memberkati rumah tangga mereka, bahkan anak-anak mereka Tuhan memberkati. Dan kami yakin dan percaya anugerah Tuhan terus menyertai dimanapun mereka berada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih Tuhan buat ibadah hari ini, memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan, baik WL, singer, pemain musik. Tuhan memberkati, bahkan persembahan anak-anak-Mu yang mereka sudah tabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik persembahan persepuluhan, buat kas gereja, buat pembelian tanah. Kami yakin dan percaya setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan kuduskan, dan setiap persembahan anak-anak-Mu, apa yang mereka sudah tabur buat pekerjaan Tuhan tempat ini, kiranya Allah yang sumber berkat, sumber damai sejahtera itu akan memberkati sampai berkelimpahan terjadi dalam anugerah Tuhan atas seluruh daripada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan selesai dalam ibadah ini, kami yakin dan percaya anugerah-Mu tidak akan pernah selesai buat hidup kami, dan terus bekerja buat kehidupan kami semuanya. Terima kasih. Mari kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat ini. Jikalau Engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau Engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya Engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan Engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan Engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Diberkati waktu engkau masuk, diberkati waktu engkau keluar dari rumahmu, diberkati waktu engkau di desa, diberkati waktu engkau di kota. Apapun yang disentuh oleh tanganmu dibuat berhasil. Diberkati istrimu, diberkati suamimu, bahkan anak-anakmu diberkati. Dalam anugerah Tuhan, terimalah berkat ini demi dan di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetap semangat untuk menjalani hari-hari ini. Satu hal yang kita yakin dan percaya bahwa anugerah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir menghadapi kehidupan ini. Tetap semangat sebab Tuhan menyertai atas kehidupan kita semuanya. Puji Tuhan. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.